Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham di sektor infrastruktur dan telekomunikasi. Yang pertama ISAT, kedua Excel, ketiga Telkom, keempat Pren, kelima Era, keenam Tebik, dan ketujuh Tower. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang hari ini ditutup terkoreksi 2,83% ke harga 6.850. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya juga ISAT didistribusi. Nih, nilai warna merah lebih besar. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, ya bisa dikatakan ISAT gagal lagi breakout tapi tertahan di EMA 20-nya. Kalau saya lihat ya seperti ini, mending wait and see aja dulu, lihat pergerakannya aja ya, karena ini harga tanggung. Kalaupun mau cut loss mepet juga resiko ke trigger, walaupun memang ISAT dipertahankan oleh EMA 20-nya. Tapi EMA 20-nya kan sudah mulai melandai ini, mulai nggak kuat naik ya, arahnya juga mulai miring ke kanan ini ya. Jadi ya menurut saya sudah mulai kurang, dan terlihat saat koreksi juga volume meningkat ya. Jadi memang mungkin ya ada yang profit taking, dan juga arahnya potensi besar ISAT masih bisa besok melanjutkan koreksi. Uji supportnya lagi di 6.800 sampai 6.600 ya, support terdekatnya untuk ISAT. Kalau dilihat indikator MACD sudah membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Ya harusnya memang peluangnya ISAT turun dulu. Seperti itu. Untuk ISAT, kita langsung saja ke saham kedua. Ada Excel yang hari ini ditutup naik tipis 1,5% ke harga 2.670. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Excel sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Excel juga mantul dari EMA 20-nya. Kemarin sempat retest, hari ini retest lagi di 2.600 dan mantul ya. Tapi sayang memang kekuatan belum ada. Terlihat juga naiknya hari ini volumenya kecil. Jadi ya kemungkinan Excel masih bisa sideways di range harga 2.600 sampai 2.730 ya. Ini kan dia sempat uji hari ini namun gagal breakout. Jadi kemungkinan akan sideways dulu. Tapi kalau besok mampu rebound, ya arahnya bisa sampai 2.730 sampai 2.800. Support Excel itu bagusnya memang di 2.550. Tapi kalaupun yang mau coba spekulasi buy di tadi saat di 2.600 juga cukup aman. Kalau sekarang cut loss-nya sekitar 5%. Dan target profitnya hampir sama ya. Kalau saya sih mending wait and see aja dulu, karena bisa aja dibawa turun dulu. Dengan kondisi seperti ini ya, bisa aja dia turun dulu. Jadi seperti itu. Untuk Excel masih uptrend, jadi nggak masalah menurut saya. Juga ini kalau ditarik nih, masih di dalam uptrend channelnya. Kalau ditarik dari bawah juga ya, kalaupun turun ya paling mentok-mentok 2.550 ini akan dipertahankan oleh Excel. Jadi dia kemungkinan ya, kalau nggak mampu breakout 2.800 juga bisa aja dia bergerak di range harga ini. Cukup lebar juga ya. 2.550 support dan resistennya 2.800. Kalau dilihat histori sebelumnya memang seperti itu. Nih kan memang range sideways Excel ini cukup lebar. Terlihat juga dari histori sebelumnya. Jadi seperti itu. Untuk Excel, kalau mau coba nyicil masuk ya boleh juga. Jadi kalau kupon dibawa koreksi dulu ke 2.580 bisa tambah di bawah. Kalau jebol 2.550 bisa cut loss dulu. Jadi seperti itu untuk Excel. Excel masih strong uptrend, jadi ya kalaupun koreksi wajar. Jadi selama trennya belum patah ya masih aman. Kalaupun patah ya toleransinya 2.550 ini jangan sampai dijebol. Kalau jebol ya harus turun dia sampai ke 2.400 lagi. Tapi kalau dilihat harusnya 2.550 dipertahankan. Seperti itu untuk Excel. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Telkom yang hari ini ditutup di harga 3.150, terkoreksi 0,31%. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Telkom malah hari ini didistribusi yang cukup signifikan oleh asing. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Telkom didistribusi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Telkom didistribusi tapi dia membentuk candle doji di area support base-nya
ya yang saya buat itu support base yang terbentuk dari November 2020. Dan kalau itu dijebol, siap-siap potensinya bisa sampai nih kalau dilihat histori sebelumnya ya. Ini kan dekat nih ya, bisa sampai 2890 sampai 2850 lagi. Untuk Telkom juga ya terlihat sudah 3 kali gagal breakout 3.500 dia ke bawah, dan ini menjadi support kuncinya ya. Semoga minggu inilah, kalau minggu ini Telkom besok atau Jumat tetap bertahan 3.150 ya cukup aman. Tapi kalau sampai jebol perlu hati-hati karena Telkom belum pernah jebol dari bulan November 2020. Sempat jebol satu hari memang di tanggal 29 Januari, tapi besoknya ribut. Tapi kalau mau disimpan untuk midterm aman. Tinggal tambah lagi kalau misalnya nyicil di harga 3.150 ini, nanti bisa tambah di sekitaran 2.900 sampai 2.930. Jadi seperti itu. Kalau untuk disimpan midterm, harga sekarang masih peluang bagus untuk Telkom ya. Tapi untuk trading ya harus siap cut loss. Kalau nggak PKI cut loss, tradingnya ya harus siap rugi waktu. Tapi rugi waktu di Telkom nggak masalah. Cuman ya harus siap, sabar, nunggu dia balik. Ya Telkom belum dilirik ya. Sekarang Big Pan juga masih ke sektor tech ya. Dan juga bank-bank digital. Ya harap sabar, sektor lain belum dilirik. Jadi seperti itu untuk Telkom. Semoga minggu ini tetap bertahan di area supportnya 3.150. Seperti itu untuk Telkom. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada friend yang hari ini ditutup terkoreksi 4% ke harga 118. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, trend memang didistribusi. Kita langsung saja ke technical-nya. Secara technical ya trend memang wajar kalau koreksi ya. Selama koleksinya di atas 115 masih aman. Jadi kalau jebol perlu hati-hati. Yang sudah punya dari bawah ya harusnya sudah profit taking. Saat dua candle ini turun ya profit taking dulu, nanti buyback lagi di bawah. Kalau misalnya mau buyback, kemungkinan ada pantulan di daerah 115 ini. Kalaupun turun ya jual dulu ya. Jadi seperti itu untuk trend sudah membentuk, bisa dikatakan higher low barunya nih ya. Higher high pertamanya itu di Juli 2020 ada di 168 dan sekarang dia membentuk higher low barunya di 136. Tapi nggak masalah, yang penting friend nggak jebol 115, masih bisa berpotensi menguji lagi trend line. Ya bisa dikatakan ini trend line downtrendnya ya, karena dia masih di dalam trend line downtrendnya ini. Jadi seperti itu untuk friend. Tapi kita hapus saja, lebih baik seperti ini. Nah untuk yang mau coba spekulasi buy, besok nawar aja. Kalau trend ini ngasih 115, coba spekulasi buy. Nih beli di 115. Cut loss-nya toleransinya ya kalau dia ke 107 jual aja. Jadi ARB lah kalau beli di 115. Jadi seperti itu ya, cut loss-nya di bawah EMA 20-nya nih. Kalau EMA 20-nya naik ya cut loss-nya pokoknya di bawah EMA 20, cut loss saja. Kalau tutup di bawah EMA 20. Jadi seperti itu untuk trend berapa hari juga koreksinya dengan volume kecil ya. Saat rebound di tanggal 29 Januari kemarin dia volume besar, hari ini dia koreksi volume kecil. Memang market nggak mendukung hari ini ya. Jadi besok kemungkinan besar masih mempertahankan supportnya 115. Kalaupun offset atau turun lebih ya paling uji ini ya, ekornya ini. Uji EMA 20-nya, yang EMA 20-nya ini kan akan naik. Nah kemungkinan ekornya akan uji EMA 20 terus ditarik naik. Bisa seperti itu ya. Untuk friend kalau saya lihat ya harusnya bisa terkonfirmasi breakout. Jadi support 115 ini ya seharusnya bisa dipertahankan oleh trend kalau memang masih mau uptrend. Jadi seperti itu untuk trend. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada Era yang hari ini ditutup naik 2,2% ke harga 690. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya biasa aja, antara akumulasi dan distribusi sama aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Era setelah 5 hari sideways, hari ini dia coba rebound tapi gagal lagi. Untuk besok ada peluang Era kembali akan uji 700-nya
Ya, semoga aja minggu ini bisa tutup di atas 700. Jadi hari Jumat kalau mau bagus ERA harus di atas 700. Jadi seperti itu untuk ERA. ERA ini best buy-nya memang di area bawah aja sekaliannya, di daerah 650 sampai 665 ya. Nah, ini daerah buy-nya cut loss kalau turun dari 640. Dan sekarang kan sudah di dekat resisten. Jadi yang belum punya wait and see aja dulu, yang sudah punya apalagi dari daerah pucuk ya hot aja eranya. Jadi semoga aja ERA minggu ini ya hari Jumat bisa tutup di atas 700. Kalaupun besok bisa di atas ya cukup bagus. Jadi seperti itu untuk ERA. Indikator MACD membentuk dead cross tapi mulai melandai lagi. Bar chart di bawah 0 juga terbentuk tapi tipis. Volume hari ini meningkat, sayangnya nggak mampu breakout ya. Semoga besok atau Jumat bisa tutup di atas 700. Seperti itu untuk ERA. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Tebik yang hari ini ditutup naik 2,21% ke harga 3.210. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy yang cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tebik diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal, Tebik hari ini sempat rebound ya. Nih, pas di resisten yang saya buat ya, resisten menggunakan Fibonacci nariknya dan gagal. Dia turun dan tutup malah di bawah supportnya 3.220. Tapi dengan kondisi seperti ini menurut saya ya cukup aman. Kalaupun ada yang beli di daerah pucuk, yaitu resiko sudah kalau ngejar harga ya resikonya ya seperti ini. Kan belum tentu naik tapi sudah siap dengan resiko dibawa ke bawah, turun lebih dalam. Nah, di seperti itu. Kalau beli di pucuk itu sudah pasti resikonya, belum pasti profitnya. Karena belum tahu. Kan beda cerita kalau beli di bawah, cut loss-nya tipis walaupun belum tentu juga profitnya lebih lebar. Tapi ya sudah pasti cut loss-nya tipis. Ya, karena dekat dengan support ya jebol support cut loss saja. Jadi seperti itu ya. Tapi tergantung masing-masing, yang siap dengan resiko ya boleh-boleh aja. Nah, contohnya seperti Tebik ini. Kalau kejar harga ya udah dibawa ke bawah. Kalau yang sabar beli di bawah kemarin atau hari sebelumnya ya tadi itu harusnya bisa profit taking. Kan sempat naik 7% dia dari tadi tuh. Nih, sekitar ini malah naiknya sekitar 8% ya. Harusnya bisa profit taking atau pasang trailing stop. Jadi kalaupun berbalik arah ya bisa profit taking. Jadi seperti itu. Untuk Tebik apakah masih bisa naik? Masih bisa. Karena Tebik masih uptrend, masih bisa lanjut. Ini kalau dilihat nih ya. Dia membentuk penan atau pattern flag ya. Ini sayangnya hari ini gagal breakout ya. Kalau hari ini tutup di atas 3.220 aja itu peluang bagus. Sayangnya hari ini nggak mampu. Tapi dengan kondisi seperti ini ada potensi untuk Tebik besok kembali lagi mengarah ke resistennya. Ya bagusnya lagi kalau minggu ini Kamis atau Jumat minimal tutup di atas 3.220 sampai 3.250 itu ada cukup bagus. Untuk Tebik bisa dikatakan juga breakout dari pola penan atau pattern flag-nya ini. Jadi kalau ini flag ya harusnya targetnya ini sesuai tiangnya ya. Nih bisa sampai 4.100 target kenaikannya. Jadi seperti itu. Untuk Tebik yang sudah punya ya hot aja selama Tebik di atas 3.100 aman. Kalau jebol 3.100 mending jual dulu, nanti buyback aja di bawah karena potensi arah kalau jebol 3.000 ke 2.850. Tapi hari ini volumenya meningkat yang signifikan. Jadi ada peluang besok Tebik kembali rebound. Ya semoga aja market mendukung. Seperti itu untuk Tebik. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Tower yang hari ini ditutup di harga 1.240 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tower malah didistribusi. Pantasan nggak mampu naik tinggi ya. Tadi sempat menyentuh 1.280. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tower sama ya. Ini mungkin market nih nggak mendukung. Terlihat pergerakan saham-saham sesi 2 dibawa turun semua ya. Nih, Excel juga sempat naik dibawa turun. Telkom sempat rebound dibawa turun. Pren juga sempat naik dibawa turun. Nah, ERA juga, Tebik juga, nah Tower juga. Jadi untuk Tower
Kalau saya lihat tower sudah terkonfirmasi ini ya. Kalau nggak dilihat cupnya ini, dia sudah terkonfirmasi breakout dari pola Pauline wedge-nya ini ya. Dia sudah 3 kali reject nih, dia reject. Jadi ya harusnya ini aman. Jadi kalaupun yang mau coba spekulasi buy, tower buy aja di harga sekarang. Kalau jebol 1220 bisa cut loss. Targetnya sama masih ya. Ini 1275 memang tipis. Tapi kalau mampu lewat, targetnya bisa sampai 1325, sekitar 6%. Dan cut loss-nya tipis saja nih. Cut loss-nya sekitar, ya kalau jebol 1200 bisa cut loss di sekitaran 1190. Atau di 1200 cut loss saja kalau jebol 1200. Target profit terdekat 1275 sekitar 2,76%. Tapi kalau mampu lewat harusnya sangat mudah tower ke 1350. Kalau untuk disimpan mid term cukup menarik juga tower, yang penting sabar karena pergerakannya kalau saya lihat sekarang agak lambat karena memang belum dilirik sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Tadi sempat naik tinggi kan, hampir 2%. Sayang market nggak mendukung, dia dibawa turun lagi. Jadi seperti itu aja untuk tower ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.